Annyeonghaseyo, masa depan dunia. What you waiting for? Motherfucking drop this! Terima kasih kepada partisipasi kalian untuk menentukan lagu K-pop yang kita bedah hari ini. Jadi best comment dari YouTube-nya itu Red Velvet dan best comment dari Instagram itu Stray Kids. Dan hasilnya Red Velvet yang menang. Yeay, Tapi aku lihat Stray Kids-nya itu udah 2 kali ikut polling, tapi ini udah kedua kalinya mereka nggak kepilih. Jadi aku kayak merasa kayak kasihan gitu sama fansnya Stray Kids. Jadi pasti aku akan membedah lagu Stray Kids untuk minggu depan. Yeay, kalian seneng gak? Jadi untuk hari ini, Reve Love sudah siap? Love is sudah siap? 준비됐나요? 네. Kamu Reve Love? 네. Aku pikir kalian bakal request lagu terbarunya Red Velvet yaitu Really Bad Boy. He's a really bad boy, he's a really bad boy. Tapi ternyata di best komennya itu kalian tulis lagu judulnya One of These Nights yang rilis pada tahun 2016, 3 tahun yang lalu. Jadi aku bingung kan, kenapa nggak lagu baru? Kenapa lagu yang sudah lama kayak 3 tahun yang lalu itu sebelum aku tiru it, man? Dan pas aku research, aku mengetahui kenapa. Oni tahu, guys, Oni tahu. Kalian ini memang masa depan dunia banget. Sukanya yang dalam ya, yang ada maksud yang tersembunyi. Jadi pingin dibedah. 오래된 스토리와 그날의 멈춘 날 사랑한 시간보다 더 오래. Lagu yang kita akan bedah hari ini lagunya Red Velvet, yaitu girl group dari SM Entertainment yang debut pada tahun 2014. Dan pasti kalian kenal lah, Red Velvet, Red Velvet. Kalau Red Velvet kayaknya semua orang di Indonesia sudah tahu deh. Jadi aku nggak perlu jelasin lagi. Apalagi kemarin mereka baru manggung di BSD kan. 다른 건 신경 쓰지 마내 목소리에 집중해. Kongres ya, Red Velvet pasti suka banget. Oh ya, kemarin aku cari nama fandomnya kalian, Red Velvet itu lumayan bingung tahu nggak sih? Karena ada 2 nama. Ternyata mereka ada panggilan unyunya gitu. Jadi nama sebenarnya itu adalah Reve Love. Ini agak susah karena bahasa Koreanya itu Leberop. Jadi nggak ada perbedaan R sama L-nya gitu. Jadi orang-orang Korea bilangnya Leberop, Leberop. Iya, Konglish. Masih ingat ya? Jadi Reve Love ini sering dipanggil Lovey atau Konglishnya itu Lobby. 로비야 언니 왔어. Panggilan unyunya gitu, seperti aku panggil Suga pakai syup syup. Sorry, army aku keluar, sorry. Lagu One of These Nights ini menggambarkan betapa sedihnya dan betapa kangennya perasaan orang terhadap orang yang dia sayang karena dalam kondisi mereka itu terpisah. Tapi bukan galau karena putus ya. Mereka tuh masih sayang, masih suka, tetapi situasi kondisinya tidak mendukung gitu loh, seperti long distance, pacaran jarak jauh. Jadi mereka lagi nggak bisa bersama, tapi kangen banget, lagi sedih banget karena tidak bisa ketemu. Maka judul lagunya mereka dalam bahasa Inggris One of These Nights. Jadi salah satu malam ayo kita bertemu. Red Velvet mengatakan lagu ini terinspirasi oleh dongeng tradisional Korea yang berjudul Kyonu dan Jiknya. Yeay, akhirnya kembali ke story time. Ini dongeng menarik kok. 안녕. 저는 직녀예요. Saya adalah putri satu-satunya Raja Surgawi. 안녕 직녀. 나는 견우야. Hai 견우. Kamu jantan banget ya. Aku menggembala sapi dan domba. Tapi hari ini aku ingin menggembala hatimu. Nama IG kamu apa? Follow-followan yuk. Boleh. Aku sudah follow ya. Jangan lupa follow back. Oh my god, kayaknya aku gak bisa. Ini jijik banget. No.
Lalu Kyonu dan Jiknyo itu menikah dengan persetujuan papinya Jiknyo, yaitu Raja Surgawi. Tapi mereka malah sibuk pacaran terus, lupa dengan tugas mereka masing-masing, sehingga mereka mengacaukan dunia surgawi. Makanya pacaran itu nggak selalu bagus, tau gak sih? Oke, fokus. Sehingga Raja Surgawi marah dan memisahkan mereka dengan Bima Sakti yang tidak bisa diseberang. Sehingga mereka nangis setiap hari dan tangisan mereka menjadi hujan besar sehingga banjir di dunia. Binatang-binatang yang sudah nggak tahan memutuskan untuk membantu mereka dengan membuat jembatan yang bernama Ojakyo yang terbuat dari burung-burung supaya Kyonu dan Jiknyo bisa bertemu. Tapi saking sakitnya kepala burung yang diinjak oleh Kyonu dan Jiknyo, mereka memutuskan untuk 1 hari saja dalam setahun jadi jembatannya, yaitu tanggal 7 Juli. Jadi di Korea sampai ada festival Kyonu dan Jiknyo gitu di tanggal 7 Juli berdasarkan kalender lunar Korea. Dan kata Korea Ojakyo ini yang nama jembatan itu sering dipakai dengan arti orang yang comblangin cewek dan cowok. Yes, jadi kalian bisa lebih gampang kan untuk membayangkan Kyonu dan Jiknyo itu mereka terpisah dan lagi menyanyikan lagu Red Velvet ini. Mereka kayak nyanyi pakai 2 suara gitu kayak. Dalam liriknya pun ada jauh melewati Bima Sakti. Bima Sakti ya guys, bukan galaksi, bukan website terjemahan itu galaksi, beda. Bima Sakti yang tidak bisa lewat itu. Tetapi bukan hanya dongeng saja, tetapi ada maksud lain yang tersembunyi dalam lagu Red Velvet ini. Oke, ini mulai dalam lah. Ini alasan kenapa aku berulang-ulang syutingnya. Banyak orang berpendapat bahwa lagu ini lagu yang memperingati tragedi kapal feri Sewol di Korea. Oke, ini topik yang sangat amat serius karena ini masih menjadi luka yang sangat besar bagi seluruh rakyat Korea Selatan. Termasuk aku juga. Jadi 5 tahun yang lalu, pada tanggal 16 April tahun 2014, kapal feri bernama Sewol telah tenggelam. Saat itu lebih dari 300 orang penumpang telah meninggal dan dari korban tersebut 250 orang itu masih anak-anak SMA. Ya, seumuran kalian gitu. Itu perjalanan mereka lagi menuju ke tempat berwisata Pulau Jeju. 엄마, 내 동생 어떨까? 내 동생 말은 절대로 가수연에 가지 말라 해야겠다. 자, 지금 남겨. 연기되면. 녹음해. 녹음이야, 지금 동영상이야. 제발. 말씀만 이따가 엄마 아빠 사랑해. Di sini yang membuat semua orang Korea itu marah, kecewa, sakit hati, dan kesel itu adalah insiden ini diduga sebuah pembunuhan dan sampai sekarang belum terungkap kebenarannya. Kalau kita melihat berdasarkan dengan pengakuannya kapten kapal itu bersama dengan kru-krunya di pengadilan, katanya pada saat itu arusnya air sangat kuat sehingga saat mereka mau belok, kapalnya kehilangan keseimbangan sampai tenggelam. Dan pada saat kapalnya itu lagi tenggelam, para penumpang dikasih arahan untuk jangan keluar, tapi berdiam di dalam kabin. 야, 쏠리는 거 장난 아니야. 여기 좀 쏠려. 야, 여기 좀 부둥지게. Sedangkan kapten dan juga kru-krunya mereka keluar dari kapal untuk menyelamatkan nyawanya mereka sendiri. Apalagi kaptennya itu cuma pakai CD doang, saking buru-burunya untuk keluar dari kapal itu. Dan akhirnya dia menyelamatkan nyawanya dia sendiri, padahal nyawa ratusan itu ada di dalam kapal yang lagi tenggelam. Oke. Oh, jangan baper. Yuraya, ande, Yuraya. Jangan baper. Oke, sorry ya guys. Karena aku sebagai sesama orang Korea yang mengikuti insiden ini sudah 5 tahun loh guys. Sakit hati banget sih. Karena aku terus ikutin medianya, beritanya gitu kan, yang memberitahu bagaimana kondisinya keluarga korbannya dan bagaimana susahnya mereka, dan mereka bikin kampanye untuk
untuk move on. 우리 승무기보다 더 늦게 통화한 부모님은 야 빨리 나와야지 그 애는 살았단 말이에요. 저는 더 빨리 통화를 했는데도 승무기한테 그렇게밖에 얘기를 못 해갖고 전 지금도 우리 승무기 영정 사진을 똑바로 못 보겠어요. 형이 저보다 어리잖아요. 할 것도 많고 하고 싶은 것도 많은데 전 살아있잖아요. 다 할 수 있는데 형이가 없으니까. 근데 사람들은 너가 대신해야 된다고 그렇게 얘기를 하니까 형이한테 항상 미안해요, 보면. Keluarga korban kapal feri ini mereka kayak banyak punya trauma. Jadi mereka hidupnya tidak bisa seperti orang normal lagi. Apalagi anak-anak yang selamat. Mereka hidupnya benar-benar menderita banget. Aku nonton dokumentasi ini kayak benar-benar nangis parah loh. parah banget. 3년이나 지난 지금 아마 많은 분들이 지금쯤이라면 그래도 무뎌지지 않았을까, 이제는 괜찮지 않았을까 싶으실 겁니다. 단호히 말씀드리지만 전혀 그렇지 않습니다. 아직도 친구들 페이스북에는 친구를 그리워하는 글들이 잔뜩 올라옵니다. 답장이 오지 않는 걸 알면서도 계속해서 카카오톡 메시지를 보내고, 꺼져 있을 걸 알면서도 받지 않을 걸 알면서도 괜히 전화도 해봅니다. 친구들이 너무 보고 싶어 사진과 동영상을 보며 밤을 새기도 하고, 꿈에 나와 달라고 간절히 빌면서 잠에 들기도 합니다. Mungkin dari kalian sudah nonton videonya Hansol, Korean Romit, dan juga Nessie Judge yang bahas tentang kapal Sewol ini kan. Kalian bisa bayangin gak? Sudah 5 tahun berlalu dan sampai sekarang kita masih bahas konspirasi-konspirasi karena kebenarannya itu belum terungkap. Aku orang Korea loh guys. Aku bisa mengakses semua berita-berita dan juga dokumentasi yang membahas tentang kapal feri Sewol ini, tapi belum ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak. Wah, pokoknya jadi warga Korea sangat sakit hati, kesel, sedih, dan juga gemes melihat pemerintah Korea yang sampai sekarang tidak ada kejelasan dan tidak ada support atau kayak bantuan untuk mengungkapkan semua hal yang gak jelas ini. Maaf ya, aku benar-benar baper sih. Aku kayak kesel banget kayak Yang secara detail kalian bisa nonton videonya Korean Romit dan Nessie Judge. Kalau kita mungkin bisa lupa karena bukan teman kita yang meninggal atau guru kita yang meninggal atau anak kita yang meninggal, tapi kalian bisa bayangin gak sih? Wah, ini kayak kasihan banget men. Aku nonton dokumentasi tuh kayak mereka bener-bener dalam kondisi yang tidak ada harapan banget. Wakil kepala sekolahnya itu bunuh diri karena saking besar rasa bebannya dia, karena dia tidak bisa bertanggung jawab atas anak-anak sekolah. Dan juga para penyelam, kayak penyelam biasa, mereka kayak membantu untuk masuk ke dalam kapal itu kan, untuk mencari mayat-mayatnya gitu. Ada yang trauma sampai bunuh diri dan ada juga yang meninggal pada saat mereka berusaha untuk mengangkat mayat-mayatnya. Apalagi keluarga aku baru-baru ini kayak mengalami kematiannya salah satu anggota keluarga aku. Bukan keluarga inti aku sih, tapi itu kayak adik sepupunya papi aku, dan itu efeknya sangat amat besar. Bukan hanya keluarga intinya saja, tetapi sampai satu keluarga besar tuh kayak benar-benar dapat pengaruh dari itu. Tidak bisa dibandingkan sih rasa sedih aku terhadap rasa sakitnya keluarga korban itu. Maaf ya, konten ini sangat berat bagi aku karena menurut aku bahasa aku sangat terbatas untuk mengungkapkan semua perasaan yang aku rasakan.
Tapi untungnya aku kenal Tuhan kan. Bagaimana kalau ada keluarga korban yang tidak mengenal Tuhan, jadi kayak benar-benar tidak ada alasan untuk hidup. Itu banyak banget kan di Korea, karena mereka ateis. Jadi sangat sedih sih. Maaf, kita harus kembali ke lagunya Red Velvet, music videonya ini. Jadi SM Town dan juga Red Velvet, mereka tidak kasih pengumuman secara resmi bahwa ini adalah music video atau ini adalah lagu yang untuk mendedikasikan tragedi kapal Sewol. Tapi kita bisa melihat secara jelas bagaimana sutradaranya itu menyisipkan adegan-adegan yang ditujukan untuk mengenang tragedi kapal Sewol itu. Contoh-contohnya ya, kita bisa melihat Red Velvet itu berdiri seperti biasa gitu kan, kayak berdiri di atas lantai begini, tetapi sekarang posisinya itu seperti ini, segi yang posisinya berhadapan ke atas, ke langit. Jadi seperti kapal yang lagi tenggelam begini gitu loh, kayak seperti di adegannya Titanic. Dan kita bisa melihat lokasi syutingnya mereka tuh sangat mirip dengan interiornya kapal, khususnya koridornya kapal. Adegan Wendy yang berada di kamar terkunci yang mengibaratkan anak-anak yang tidak bisa keluar karena terjebak dalam kapal itu. Dan adegannya Irene yang hanya berdiam saja, itu yang paling menyakiti hati aku sih, karena itu diibaratkan seperti anak-anak SMA yang berdiam saja karena mereka hanya mengikuti pengumuman dari kaptennya. Kalau Joy, dia berusaha untuk kabur, kayak keluar dari kapal itu, tapi tetap terjebak dalam kapal yang sudah berisi air. Wendy yang lagi kena hujan, tapi itu juga bisa diibaratkan kapal yang lagi bocor. Dan adegan Irene pun sama. Dan menurut aku Yeri sih yang paling pasti. Yeri sendiri yang kayak blur gitu di foto albumnya, karena saat itu dia berusia 18 tahun, sama dengan usianya kebanyakan korban di kapal Sewol. Dan juga adegan dia lagi tenggelam di kapal itu. Dan tadinya Seulgi pakai baju putih dan pada akhirnya dia memakai baju berwarna hitam dan airnya bukan lagi warna biru tetapi sudah menjadi air hitam dan lagi menuju ke sebuah pintu. Dan pada saat pintunya itu terbuka, itu kayak seperti surga gitu. 그 짧았던 순간 모든 게 너와 날 위해 멈춰있는 그 순간 난 그때 반짝이게 된 것 같아. Dan juga bingkai yang bergambar kupu-kupu kuning di belakangnya Yeri, karena simbol kedamaian korban Sewol itu bukan ribbon kuning doang tetapi juga kupu-kupu warna kuning. Dan yang paling serem itu tahu nggak di mana? AIS. Kan itu adalah salah satu faktor utama atas insiden ini, yaitu sistem pelacakan otomatis yang digunakan pada kapal. Dan mereka bilangnya AIS itu dalam kondisi tidak nyala pada saat kapal feri Sewol ini tenggelam. Sehingga tim evakuasi dan juga bantuan penyelamat datangnya telat. Jadi warga Korea pada berjanji bahwa mereka tidak akan melupakan kejadian ini, insiden ini, dan korban dari insiden ini. Sehingga para musisi Korea pun mereka membuat karya dan juga membuat lagu supaya mereka bisa mengenang kepergian anak-anak SMA korban insiden ini. Jadi bukan hanya Red Velvet saja, tetapi banyak musisi Korea yang lainnya pun membuat lagu-lagu untuk mengenang mereka. Pada saat aku research untuk lagu ini, aku ingat bahwa selama ini aku sempat lupa. Jadi hari ini aku mau berdoa khusus untuk mereka. Dan juga aku mau mendoakan negara aku, Korea juga, supaya mereka lebih berkembang bukan secara terlihat di mata tetapi secara tidak terlihat juga, seperti bentuknya kayak membuat hukum-hukum, keamanan transportasi dan juga lain-lainnya, supaya tidak terjadi masalah yang seperti ini dari awal sehingga rakyatnya bisa dilindungi oleh negara. Dan aku berdoa juga untuk Indonesia dan seluruh negara yang ada di dunia ini. Maaf ya guys, aku sendiri gak ngerti aku ngomong apa. Padahal ini udah jam 4 pagi. Aku kayak nangis doang. Mari kita berdoa juga untuk keluarga korbannya. Apakah aku udah ngomong ini ya sebelumnya ya? Oke. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai.